mulai mencari tahu gimana sih caranya berjualan online, buka masakan Manado, yaitu the best sellernya dari masakan kami adalah sambal roa. Teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku Yana Lestari MUA. Hari ini aku tuh kedatangan tamu spesial karena dia ini mau minta di make upin ala artis Bollywood. Wow, gimana itu teman-teman ya? Tetap ikutin aku, check it out. Pertama-tama teman-teman, aku kasih dulu pakai anti aging dari La Tulip yang warna biru. Nah, ini aku ratain di seluruh mukanya karena mukanya dia itu pertama dia sudah ada umur, itu kan pasti kering ya teman-teman. Nah, kalau kering itu dia butuh dilembabkan terlebih dahulu sebelum kita make upin. Terus dia sudah mulai ada kantung mata dan beberapa ada flek-flek, jadi aku tutup dengan Dermacolor yang warna oranye terlebih dulu. Nah, ini kita ratakan. Dermacolor ini bisa dipakai sesuai kebutuhan ya teman-teman ya. Nah, terus saya kasih foundation. Ini aku mixing foundation dulu. Foundationnya aku pakai 3 dan aku kasih 2 pump gitu ya. Terus saya campur juga pakai La Tulip. La Tulip ini teksturnya bener-bener sangat-sangat lengket gitu ya, jadi dia itu pasti nampol gitu ya, lebih tercover ya itu. Terus saya campur juga sama Dermacolor. Nah, karena ini Dermacolor, terus saya juga kasih juga Naturator, saya campur jadi satu. Setelah itu saya tap-tap pakai sponnya Hara, dan sponnya jangan lupa teman-teman ya dibasahi terlebih dahulu supaya dia lebih glowing waktu kalian pakai di seluruh mukanya. Nah, ini mukanya ingat ya teman-teman, dia sudah ada umur, jadi teman-teman itu harus pinter-pinter mixing foundation. Nah, kalian harus mengenali foundation yang kalian punya untuk ke muka klien kita. Klien kita bagaimana, khususnya untuk orang yang sudah berumur itu tidak mudah untuk kita make upin. Terlalu tebal kerutannya kelihatan, kurang tebal juga fleknya kelihatan. Nah, ini kalian harus hati-hati. Ini kalian harus rapiin serapi mungkin dan diulang-ulang teman-teman ya, khususnya di bawah mata dan di leher-lehernya itu ya. Nah, ini karena dia ini mau model make upnya hari ini Bollywood dan dia mau pakai bajunya sedikit seksi. Nah, kita harus di lehernya kita tetap kasih foundation supaya nggak belang. Terus kita rapiin tuh teman-teman ya bagian-bagian matanya supaya kerutan-kerutan itu nggak begitu nampak. Terus di dalam Dermacolor itu ada yang warna coklat, jadi saya otomatis saya pakai warna coklat ini bisa untuk bikin setting di dalam. Nah, supaya mukanya dia lebih kelihatan tirus teman-teman ya. Nih, jadi udah satu palet Dermacolor itu sudah praktis banget. Kita juga bisa kasih juga untuk setting di samping kanan kiri hidung. Nah, yang tengah itu supaya kelihatan tulangnya lebih mancung, jadi saya kasih yang warna putihnya. Semuanya saya pakai Dermacolor ini teman-teman ya. Nih, kita ratain, kita bikin hidungnya jangan sampai megar teman-teman ya. Hidungnya arahnya semua mancung ke dalam supaya hidung itu kelihatan lebih mancung ya. Kalau ini kan hidungnya memang sudah mancung, cuman depannya itu sedikit melebar, jadi kita bikin sekecil mungkin. Selanjutnya saya bikin juga untuk shading luar yang di sisi pipi sapinya. Nah, setelah itu saya pakai Jafra. Nah, ini juga bagus banget, dia benar-benar warnanya keluar. Ini yang untuk bikin blush on teman-teman ya, jadi udah langsung cantik gitu ya teman-teman. Pinknya itu benar-benar pink yang manis gitu ya. Nah, ini Jafra ini juga nggak kalah bagus juga untuk bisa kita buat make upin orang. Untuk ngunci sebelum saya make up pakai bedak padat, untuk ngunci saya pakai dulu anti shine dari Crayolan. Ini saya suka banget, ini favorit aku karena setelah selesai mukanya itu benar-benar terkunci dari minyak.
Selanjutnya saya pakai bedak padat dari MAC ya teman-teman ya. Nih saya ratain, saya paling suka kalau pakai bedak itu pakai kuas teman-teman. Kenapa saya pakai kuas? Karena pakai kuas itu menurut saya lebih rata dan teksturnya itu lebih halus daripada saya pakai spons. Tapi ya suka-suka ya teman-teman, bebas. Selanjutnya saya doublein lagi pakai bedak Twig Cake-nya dari Makeup Forever. Ini juga saya suka banget karena Makeup Forever itu dia nggak oksidasi, warnanya tetap stay. Nah, untuk selanjutnya kita bikin shading teman-teman ya. Kalau kita mau bikin mukanya tirus, kita tadi sudah shading dalam, kita bikin lagi shading luar. Shading luarnya aku pakai makeover. Ini juga sangat-sangat nampol. Dia warnanya coklatnya itu betul-betul langsung ngok gitu ya. Nah, itu bagus sekali. Jadi warnanya langsung bagus. Selanjutnya saya pakai blush on. Blush onnya ini dari Crayolan. Nah, ini juga warnanya ada beberapa, jadi kita bisa sapu semua warna. Dan untuk bikin glowing saya pakai Benefit. Ini saya bikin highlightnya supaya sedikit seksi gitu ya teman-teman ya. Di bibir juga saya kasih, di hidung saya kasih. Nah tuh ya, di samping kanan kirinya saya tegesin lagi hidungnya tuh, untuk tulang hidungnya saya pakai makeover. Nah ini yang warna coklat itu teman-teman ya. Terus saya kerjain alisnya. Alisnya ini saya seperti biasa, saya favorit juga dengan Fambo warna merah. Fambo merah kenapa? Karena dia warnanya natural. Dia warna coklatnya itu enggak begitu norak gitu ya. Coklatnya tetap seperti warna-warna rambut orang Asia. Selanjutnya teman-teman, aku pakein pomade untuk bikin alisnya. Nih ya, supaya bulu-bulu halusnya itu nurut gitu ya teman-teman. Selanjutnya saya pakai NYX ya. Saya isi untuk di dalam warna alisnya teman-teman, karena supaya warnanya itu lebih natural dan lebih warnanya itu lebih bagus gitu ya. Kita rapiin sama NYX ini teman-teman ya. Terus ujungnya tadi saya kasih brow wit. Nah, terus saya sikat lagi. Nih yang saya kerjain yang satunya teman-teman, sama saya ujung-ujungnya saya pakemin pakai brow wit ya. Karena brow wit itu dia teksturnya lebih lancip gitu ya, tekstur warnanya juga lebih halus, jadi saya suka banget. Nih apa namanya, saya concealer selanjutnya supaya bentuk alisnya itu lebih nyata gitu ya. Kita pakai concealer. Selanjutnya teman-teman, saya ke arah mata saya pakai pensil terlebih dahulu. Matanya sebelum saya eyeliner di luar itu saya kasih eyeliner dalam, tapi ini saya eyeliner luarnya saya pakai Maybelline juga teman-teman yang warna merah. Ini juga favorit saya karena dia juga modelnya lancip dan juga lembut. Kalau dibikin tuh untuk yang model halus-halus tipis-tipis itu bisa. Terus saya kasih eyeshadow MAC. Nah ini eyeshadow MAC itu saya taruh di atas, benar-benar di atas eyeliner hitam tadi teman-teman ya, supaya dia itu lebih, matanya lebih hidup gitu ya. Jadi saya baur-baurin di atas eyelinernya tadi pakai eyeshadow MAC. Terus karena ini nuansanya Bollywood, dia maunya untuk make up Bollywood. Jadi saya bajunya juga warnanya kuning. Jadi saya juga arahnya tuh ke arah kuning emas ke merah bataan gitu saya maunya ya. Nah, saya base-nya saya kasih tadi warna kuning dari produknya La Tulip juga. Terus selanjutnya saya kasih timpa warna merah bata. Jadi saya kasih eyeshadow bubuk yang merah bata. Nah supaya warnanya mata itu nggak jadi seperti bengkak gitu teman-teman ya. Jadi ini nuansa dibilang terang, lebih terang gitu ya. Jadi warnanya itu lebih tajam di matanya klien kita teman-teman. Nah ini teman-teman harus pintar untuk membaurkan warna-warna eyeshadow supaya eyeshadow itu juga lebih nyata di mata klien kita. Kadang ada eyeshadow itu yang nggak bisa nempel dan nggak bisa, warnanya itu nggak bisa nampak dengan jelas. Nah itu ada kalian harus ada trik-triknya untuk kalian itu mengetahui jenis kulitnya klien kita teman-teman.
Nih, sekarang udah nyata nih teman-teman ya. Nah, udah mulai oke, kita ratain, kita rapiin kanan kirinya. Terus saya kasih lagi warna hitam dan warna ungu teman-teman ya. Saya ratain lagi di bagian eyeliner-eyelinernya tadi. Karena kan tadi sudah kejatuhan sama eyeshadow. Nah, jadi saya timpa lagi ulang supaya lebih bagus. Nih ya. Oke. Udah kanan kirinya kita samain supaya enggak belang gitu ya teman-teman ya. Oke, ini sudah mulai cantik klien kita. Kita rapiin teman-teman ya. Pakai eyeliner Maybelline lagi supaya warna eyelinernya itu lebih bersih dan lebih rata. Terus saya bikin sudutnya saya tetap pakai eyeshadow MAC ya teman-teman. Nih, terus karena ini Bollywood, jadi dia kan sudutnya itu maunya itu seperti wing-wing gitu teman-teman. Jadi karena mau seperti wing-wing, saya pakai eyeliner dari Brow It itu teman-teman. Terus ini ujungnya saya kasih warna-warna hitam. Ini saya bikin sedikit menyudut gitu ya, warna-warna hitam supaya warnanya itu lebih jelas dan lebih tajam. Karena kalau mata-mata orang tua itu kan dia teksturnya itu sudah mulai turun. Jadi kita bikin sudut itu supaya matanya itu menjadi naik teman-teman ya. Eyeshadow sudut maksud saya ya. Nih kita rapiin kanan kirinya supaya sama. Terus kita juga bikin wingnya itu kanan kirinya juga harus sama teman-teman. Bikin wing ini sedikit-sedikit harus teliti dan rapi karena memang sedikit susah untuk menyamakan kanan kirinya. Kita perlu sering-sering lihat di kaca supaya make up kita itu balance-nya itu sama. Jadi seringkali makeup artist itu tidak melihat di kaca teman-teman. Nah teman-teman jangan salah, teman-teman harus melihat sering-sering di kaca supaya make up kamu itu sempurna jadinya. Enggak nanti bentang-bentong ya teman-teman ya. Oke, ini sudah mulai rata karena mata orang itu kan kanan kiri juga biasa tidak sama. Nah kita ini sebagai makeup artist harus bikin matanya itu balance antara kanan dan kirinya. Yang kecil kita besarin, yang besar kita rapiin gitu ya. Ini teman-teman. Nah ini bawah matanya saya kasih eyeshadow lagi yang warna hitam supaya matanya itu lebih besar. Ya, udah mulai tajam ini karena kan hari ini make upnya itu make up Bollywood, jadi kita harus tajam semua make upnya. Terus jangan lupa juga kita kasih softline teman-teman matanya supaya make upnya juga lebih cakep gitu ya. Nah ini seperti biasa saya memakai favorit saya yaitu IQ Elasis. Ini yang 4005 teman-teman. Ini saya suka banget dengan tekstur bulu mata dia karena ini nggak pakai jahit-jahit mata. Jadi kita mempercepat dan mempermudah make up itu jadi lebih elegan. Nah ini saya suka banget tuh. Nah ini ujungnya saya kasih shimmer dari Ivan Gunawan. Itu saya suka sekali. Sekarang saya tinggal merapi-rapikan mana yang kurang. Nah ini kanan kirinya saya pasang bulu mata IQ, langsung matanya ngok kan teman-teman ya. Nggak perlu pakai jahit-jahit ya. Kadang orang-orang tua itu nggak semua dia suka matanya dijahit-jahit karena nanti melepas make upnya itu susah itu ya. Sebelum pakai lipstick saya pakai pensil bibir dulu supaya bibirnya itu lebih rapi. Nah ini warnanya saya pakai warna Ines ya teman-teman. Terus selanjutnya sudah jadi makeup kita dan selamat mencoba. Ini hasilnya teman-teman. Ini hasil makeup Bollywood untuk klien aku hari ini. Dan teman-teman tetap ikutin ya. Di akhir ini ada bincang-bincang dengan klien aku. Nonton sampai akhir ya teman-teman. Cekidot. Teman-teman, aku sudah selesai make upin tamuku tadi. Nah, ternyata tamuku ini adalah waktu masa mudanya adalah seorang model. Wow, cantiknya masih kelihatan ya teman-teman ya. Nah, tapi sekarang setelah dia menikah, dia punya 3 anak dan dia mengambil keputusan untuk menjadi ibu rumah tangga. Kenapa Bu menjadi ibu rumah tangga dan bagaimana rasanya? Menjadi ibu rumah tangga adalah anugerah buat saya, dimana Tuhan
memberikan suami dan anak-anak yang luar biasa. Saya sangat menikmati keseharian saya bersama keluarga saya. Saat ini kegiatan saya adalah selain memasak, melayani suami dan anak-anak saya juga di masa pandemi ini banyak bercengkerama ya dengan mereka ya, melakukan aktivitas-aktivitas ya. Salah satunya adalah mencari-cari resep masakan. Dan saya juga mulai sedikit demi sedikit mengajarkan kepada anak-anak saya bagaimana cara memasak, dari masakan yang simple sampai masakan yang begitu banyak bumbu-bumbu gitu. Dan akhirnya kayaknya Ibu, ya saya tahu dia lebih mengarah kepada ke profesional ya, jadi diarahin untuk jadi jualan ya sekarang ya Bu ya. Ya. Di masa pandemi ini salah satu kegiatan yang membuat saya itu nggak boring ya, nggak bosan adalah melakukan aktivitas yang buat saya tuh luar biasa sekali ya. Nggak semua mungkin ibu-ibu juga bisa lakukan itu, dimana saya juga membantu untuk mensupport suami. Nah, ada hikmat yang Tuhan berikan buat saya, yaitu saya mulai mencari tahu gimana sih caranya berjualan online gitu. Nah, akhirnya ada satu titik di mana Tuhan kasih hikmat itu, yaitu membuka masakan Manado, yaitu the best sellernya dari masakan kami adalah sambal roa. Wow, gitu. Sambal roa itu untuk ikannya kita juga nggak bisa beli di sini ya, asli dari Sulawesi, di mana paling banyak ikan roa itu di Manado. Nah, akhirnya saya mulai mengambil keputusan mengolah menjadi sambal roa, dan penjualannya juga cukup lumayan ya. Saya juga mencoba mencicipi, bau khasnya itu enak banget gitu, karena kan sambal roa itu ciri khasnya adalah dari ikan roa itu ya. Nah, ikannya tuh jadi sambalnya kayak ada asap-asapnya gitu, kayak ikan asap gitu ya. Nah, itu ternyata benar-benar asli dari Sulawesi ya Bu ya. Oke. Nah, Ibu, kesan-pesannya apa buat ibu-ibu para penonton yang, maksudnya Ibu bisa kasih pesan-pesan buat kami gitu? Pesannya adalah jangan merasa di saat pandemi ini ya khususnya, jangan merasa bosan, jangan merasa sendiri, tapi lakukanlah apa yang kamu bisa. Di mana Tuhan itu betul, di mana Tuhan itu setiap kita tuh diberikan talenta. Lakukanlah apa yang kamu bisa. Mungkin ada yang bisa memasak, atau mungkin hobinya berolahraga. Lakukan aktivitas itu setiap hari dan nikmati. Mungkin itu jauh lebih bisa membuat kita tuh tidak merasa boring dan kita bisa merasa enjoy. Nah, di masa pandemi ini sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan selain itu ya. Misalnya kita juga bisa lakukan bersama anak-anak kita. Justru ini adalah kalau menurut saya kesempatan yang bisa ibu-ibu ataupun wanita-wanita di Indonesia ini tentunya ya bisa lakukan bersama anak-anak kita. Misalkan ya kita main game, atau kita bisa ajarkan mereka memasak gitu ya. Atau bisa ajarkan mereka untuk lakukan aktivitas misalkan bantu-bantu bersih-bersih, karena nggak semua anak-anak juga bisa lakukan itu. Nah, di sini kita bisa lakukan, bisa membantu anak kita belajar bagaimana cara menyapu, bagaimana cara misalkan mencuci piring. Tapi lakukanlah itu dengan sukacita tentunya. Jangan melakukan itu dengan paksaan. Tentunya kalau anak-anak dipaksa itu dia nggak bakalan mau. Gitu. Jadi Ibu melakukan sesuatu yang positif ya. Jadi jangan sunggup, jangan tertekan dengan kondisi yang seperti ini gitu ya. Nikmati aja. Memang kita bisa bikin semacam pekerjaan prakarya ya, atau bikin apalah, merendam, kerajinan tangan, bikin sulam, lakukanlah. Tapi lakukan itu yang membuat kamu happy gitu loh. Nah, ini teman-teman pesan dari seorang mantan model ya. Nah, ternyata buat kita teman-teman wanita yang ada di Indonesia dengan kondisi pandemi yang seperti ini, kita jangan pernah menjadi putus asa. Tapi kita harus tetap semangat, kita tetap berpikir positif, dan kita dengan bersyukur kita mendapatkan ide-ide yang cemerlang ya, sehingga kita bisa beraktivitas dan kita juga bisa menghasilkan sesuatu yang berdampak positif buat keluarga kita ya. Nah, itu teman-teman. Jadi buat teman-teman wanita di seluruh Indonesia, semangat ya Bu ya. Wow. Oke. Sampai ketemu.
teman-teman, hari ini aku mau mencoba dan mencicipi masakan ciri khas Kota Manado. Nah, dia punya banyak macam sambal-sambalnya. Ada sambal mata, terus ada juga sambal kecombrang yang baunya terus dia yang paling ciri khas banget itu sambal roa. Masakannya dia itu ada macam-macam teman-teman. Dia ada ayam boku, ada ayam rica-rica, ada ikan sakala, dan ada lagi yang paling manis itu ya sambal dabu-dabunya. Kita coba satu-satu ya teman-teman. Ini ayam bokunya dia. Dia cocok banget sama sambal dabu-dabunya. Jadi rasanya makna tenang. Sekarang kita coba pakai sambal matanya ya teman-teman. Terus sama ayam rica-ricanya. Sambal matanya makna tenang. Yang rica-ricanya bumbunya juga mantap. Ini yang sambal kecombrangnya sama ikan sakalanya. Ikan sakalang itu ya enak banget teman-teman. Dia nggak ada rasa amisnya. Enak. Terus rasa ikannya itu maknyos. Nah, yang terakhir teman-teman kita coba sambal ruanya. Sambal ruanya itu ciri khas banget. Dia ada rasa asap-asap gimana gitu. Buat yang suka masakan Manado, buruan colek giginya dan cepat pesen. Dia sudah ada di GoFood. Jadi teman-teman silakan coba ya.